2 Korintus 11 ayat 26 itu ada disebut saudara-saudara palsu. Tapi kemudian ada juga yang disebut kesaksian palsu, sumpah palsu, tuduhan palsu, maksud palsu, semua yang palsu-palsu itu ada. Nah sekarang bagaimana saudaraku supaya kita ini bisa menjadi anak Tuhan yang dihindarkan, diluputkan dari yang palsu-palsu itu. Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Turun kiranya damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus atas Anda semua. Saudara, Suara Gembala kali ini akan membahas tentang hal-hal yang palsu. Jadi kita ini harus waspada. Di dalam dunia ini, kalau kita beli barang merek gitu ya, itu kita harus hati-hati saudaraku. Karena ada yang asli, itu juga ada yang palsu. Dan biasanya kalau barang itu laku atau barang itu banyak dicari orang, itu palsunya itu ada banyak. Dan palsu yang tingkat tinggi, KW1 itu hampir-hampir nggak bisa dibedakan dengan yang asli. Jadi kita harus waspada saudara. Apa saja saudara, mau merek sandal, merek baju, merek kosmetik, merek apa saja, itu pasti ada palsunya, saudara. Jadi, yang asli ada, yang palsu juga ada. Dan yang paling mengerikan adalah kalau dapat uang palsu, saudara. Ya, itu berarti sudah hilang itu. Dan bukan hanya hilang, bisa kena perkara, saudara, kalau kita punya uang yang mestinya itu bukan disengaja jual beli gitu ya, saudara, jualan di pasar misalnya, jual gitu dapat uang palsu. Nah, uang palsu itu saudara nggak boleh belanjakan. Kalau belanjakan bisa kena perkara pidana, saudara. Padahal itu saudara juga tertipu kan, dapat uang palsu. Jadi itu susah saudara kalau dapat yang palsu itu ya. Semua barang palsu itu biasanya ya itu merepotkan dan merugikan, saudara. Nah, bagaimana dengan Alkitab, saudara? Alkitab mengajarkan yang palsu-palsu itu, ini saya daftar ya, banyak sekali. Ini perjanjian baru saja, saudara. Yang pertama yang harus kita ingat akan peringatan dari Tuhan Yesus adalah Mesias palsu dan Nabi palsu. Ya, dalam Matius 24 ayat 24 bunyinya demikian. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi tujuannya adalah menyesatkan. Memang itu tujuan mereka datang itu adalah menyesatkan orang-orang pilihan seperti Anda dan saya ini. Mereka berusaha sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mesias-Mesias palsu. Ya, di Tiongkok sudah ada, katanya dia adalah Kristus yang sudah datang ke atas muka bumi dalam wujud seorang wanita. Ya. Dan yang begini nih ya laku tuh, saudara. Ini yang menyedihkan. Banyak pengikutnya dan mereka fanatik-fanatik, yang mereka menyebut dirinya gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau apa. Dan itu karena dari Tiongkok itu masuk ke wilayah orang-orang Chinese di Pontianak dan laku, saudara. Jadi Mesias palsu ini ada, di mana-mana ada. Dan hati-hati, mereka menyesatkan dan ternyata ada hasilnya, hasil penyesatannya, hasil penipuannya itu ada. Nah, kemudian disebut juga nabi palsu, nabi-nabi palsu. Kalau nabi itu selalu berkaitan dengan ini ya, karunia-karunia. Nah, saudara, kita harus hati-hati, sebab dikatakan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi kalau ada mujizat, kalau ada tanda-tanda heran,
saudara jangan terus langsung anggap itu dari Tuhan datangnya, ya. Iblis pun bisa bikin itu. Dan para nabi palsu itu dia memalsukan seakan-akan dia berasal dari Tuhan. Padahal bukan dari Tuhan, saudaraku. Dia adalah nabi yang palsu. Nah, ukurannya kita tahu mana nabi asli, mana nabi palsu, mana Mesias asli, mana Mesias palsu. Ya, cuman Alkitab, saudara. Kalau Anda tidak mau belajar Alkitab dan tidak berada di dalam lingkungan keluarga Tuhan yang menjagai, ini bisa berbahaya, saudara. Ada orang-orang yang memang menjadi sasaran dan mereka tertipu, saudara. Itu nabi palsu, tanda-tanda ya, tanda-tanda. Berapa waktu yang lalu itu di India ada seorang yang hebat sekali, saudara, sakti sekali. Dia bisa menemukan akan perhiasan yang sudah hilang, dan itu langsung di tangannya dia ada kembali. Jadi betul-betul kuasanya itu nyata. Tapi itu palsu, saudaraku ya. Jadi saudara jangan terkecoh. Kemudian ada lagi yang berbahaya, yaitu guru-guru palsu. Nah, kalau nabi palsu itu pakai tanda-tanda, pakai nubuat yang begitu-begitu, maka guru palsu ini pakai pengajaran, saudara. Jadi pengajarannya itu begitu begitu indah, begitu bagus, begitu menarik, begitu menyentuh hati, tetapi sebetulnya itu guru palsu. Sebab itulah kita banyak belajar, saudara, tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Mengenai pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu ada 7 seri yang saudara bisa pelajari. Kenapa? Kok kita perlu ada pelajaran-pelajaran yang alkitabiah, yang benar tentang Yesus Kristus anak Allah? Karena ada guru-guru palsu. Dan guru palsu ini kadang-kadang dia mengajarkan sesuatu yang sangat bagus sekali. Semua bagus. Namanya palsu itu kalau dijejerkan gitu ya mungkin hampir mirip. Tapi ada satu bagian yang sebetulnya itu bagian yang sangat prinsip, ya. Itu justru palsu. Yaitu tentang siapa Yesus Kristus. Ada, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ini yang begini-begini ini berbahaya, saudara. Tapi banyak orang terpukau karena hamba Tuhan yang sama itu mengajarkan hal-hal lain yang bagus. Nah, saya bilang kalau nilai-nilai yang diajarkan yang bagus-bagus itu oke-oke saja. Tapi kalau sudah menyangkut prinsip-prinsip, ya kita harus tegas katakan no. Ya. Karena siapa yang menyelamatkan kita? Bukankah itu Tuhan Yesus? Kalau pengenalan kita akan Tuhan Yesus, pengetahuan kita akan anak Allah aja keliru, amburadul, mau jadi apa, saudaraku? Saudara, yang namanya Arius pada abad keempat, saudara, Imam Arius itu yang sampai menimbulkan huru-hara di dalam dunia kekristenan pada masa itu, sehingga sampai diadakannya konsili Nisea ya tahun 325 itu hanya karena satu orang yang mengajarkan tentang pengetahuan yang benar, anak Allah. Anak Allah itu pengetahuannya menurut dia begini, dan ternyata itu ajaran sesat, palsu. Jadi saudara, sejak zaman kuno ini sudah ada guru-guru palsu. Kemudian ada rasul palsu, ya, yaitu dalam 2 Korintus 11 ayat 13. Nah, selain itu, saudaraku, guru palsu ada, nabi palsu, gembala palsu juga ada, saudaraku. Gembala palsu itu ketika ada serigala, dia lari, domba-dombanya dikorbanin. Itu gembala palsu itu, saudara. Nah, kemudian yang lain-lain soal palsu-palsu itu di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada saudara-saudara palsu. Saudara jangan heran kalau ada saudara-saudara palsu yang kalau kita nggak waspada kita bisa dijual, saudara, sama saudara-saudara palsu itu, dijeblosin.
itu ada, dikhianati. Mereka bisa menjual saudara-saudaranya. Itu saudara palsu. Ada, itu 2 Korintus 11 ayat 26 ya. 2 Korintus 11 ayat 26 itu ada disebut saudara-saudara palsu. Tapi kemudian ada juga yang disebut kesaksian palsu, sumpah palsu, tuduhan palsu, maksud palsu. Semua yang palsu-palsu itu ada. Nah sekarang bagaimana saudaraku supaya kita ini bisa menjadi anak Tuhan yang dihindarkan, diluputkan dari yang palsu-palsu itu. Menurut saya kita harus menjadi ahli, terus meningkat, dan menjadi expert di dalam yang asli. Saya tidak terlalu cenderung untuk, wah jadilah Anda seorang yang ahli dalam ajaran palsu. Jangan, ngapain ajaran palsu kita dalami. Tahu aja. Tapi yang lebih penting, jadilah ahli dalam ajaran asli. Nanti yang menyimpang dari itu, otomatis itu ajaran palsu. Milikilah akan persekutuan dengan Roh Kudus. Nanti roh yang bukan dari Tuhan, yang bukan Roh Kudus, itu akan saudara titik. Saudara akan punya discerning spirit. Roh yang membedakan, ini bukan dari roh Tuhan. Jadi yang asli aja yang saudara milikilah hubungan dengan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan akan menjagai saudara dari Mesias palsu. Karena dia Mesias yang asli. Begitu saudara. Jadi ya saya ingat ya ada seorang hamba Tuhan pernah khotbah, dia katakan begini, kalau seorang yang bekerja di bank, itu zaman dahulu ya, sebelum ada alat untuk mendeteksi asli palsu itu, kalau zaman dahulu itu jarinya itu punya kemampuan untuk mendeteksi mana yang palsu. Karena apa? Karena dia sudah membiasakan untuk menghitung uang yang asli. Uang yang asli itu rasanya seperti ini, itu dia tahu. Begitu dia enggak usah lihat aja saudaraku, dia sambil ngomong-ngomong, begitu jarinya itu menggeser akan satu lembar uang yang palsu, langsung dia, ini apa ini kok? Dia periksa. Dia periksa, dia teliti, kemudian dia keluarkan yang dia curigai itu. Kalau ternyata itu asli tapi memang sudah tua begitu ya enggak apa-apa. Tapi dia langsung kerasa kalau ternyata palsu. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan yang asli. Saya harap saudara memahami akan hal ini. Jadi biasakan dengan yang asli. Nanti kalau ada yang palsu, saudara pasti akan segera menitik, segera mengetahui, merasakan, ini nggak benar ini. Demikian saudaraku, saya harap mengenai asli dan palsu ini boleh jadi berkat bagi Anda, dan tingkatkan kewaspadaan senantiasa dalam doa, dan pembacaan firman, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.